Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Buatlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berparinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Itulah firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi mari sewaktu kita sudah hadir, siapkan hati pikiran, kita akan mulai ibadah kita di malam hari ini. Bisa jabat tangan kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allah, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu, saya cepat kita untuk bangkit berdiri, dan sampai selamanya kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Bapak, Kau sangat sanggup melindungi, menjagai kami Tuhan, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yang merasakan Tuhan Yesus memulihkan kehidupan Anda, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita lakukan pujian ini dari awal lagi. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Amin, haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup, haleluya. Yesus sanggup melakukan.
doa pembukaan akan dibawakan oleh Kak Grace. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai malam hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Siapa kami Tuhan? Kami hanyalah hamba-Mu yang berdosa Tuhan. Tapi kami mau hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya biar jadi seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan seluruh pelayan-pelayan yang mengambil bagian pada malam hari ini, biarlah mereka semua diurapi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan setiap kami yang hadir pada malam hari ini, kami akan merasakan sukacita yang berasal daripada sorga. Tuhan, berikan kami kebebasan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Bapa di surga, ada satu oknum yang tidak suka kami beribadah. Ada satu oknum yang selalu membuat fokus kami lari daripada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami bersatu hati, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pergi jauh daripada setiap kehidupan kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah kami pada malam hari ini hanya dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang hebat, nama yang besar, nama yang dahsyat, nama yang perkasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Masih kurang keras. Haleluya. 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 Berikan tepuk tangan dan sorak-sorakan yang paling meriah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Malam hari ini, kalau kita masih ada, diberikan kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan, ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bawa setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bawa setiap hati kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita puji dan muliakan. 1 minggu sudah berlalu. Ada begitu banyak hal yang kita lewati. Mungkin ada tantangan dalam pekerjaan, rumah tangga, keluarga kita. Tapi sampai detik ini penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Karena bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala kemuliaan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi
syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh Yesus. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Damai di dalam hidup bagi Dia sebab-sebab, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Mari bawa setiap hati kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya.
betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami merenungkan betapa besar kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar kami bawa setiap pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Oh Yesus. Begitu banyak pertolongan Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Mawasannya untuk selama-lamanya, kasih setia-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Kau ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan lagi katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorakan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sukacita sorga ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu boleh silakan duduk. Malam hari ini kita bersuka cita karena Tuhan baik bagi kita. Amin.
Haleluya. Dia Allah yang baik bagi kita. Haleluya. Kami bawa sukacita kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Wow. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Haleluya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Kami bawa setiap pujian kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia baik. Haleluya. 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 Yang percaya bahwa Dia Tuhan Allah yang baik, boleh berikan tepuk tangan dan sorak-sorakan yang paling meriah. Oh Yesus, haleluya. Dalam setiap kehidupan kita, ya Tuhan yang memegang kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Haleluya. Yang hidupnya berkenan kepadanya.
menetapkan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, Apabila ia jatuh, tak sampai terlepas, sebab Tuhan menopang tangannya. sama-sama katakan. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, Apabila ia jatuh, tak sampai terlepas, sebab Tuhan menopang tangannya. haleluya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, Apabila ia jatuh, tak sampai tak terlepas. sampai terlepas, Sebab apa? Tuhan menopang Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. tangannya. Oh, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, Apabila ia jatuh, tak sampai terlepas, sebab Tuhan menopang tangannya. jemaat saya katakan. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, Apabila ia jatuh, tak sampai terlepas, sebab apa? sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat saya katakan. Tangannya. Haleluya. Ini iman kami Tuhan, sebab Tuhan apabila ia jatuh sampai sebab Tuhan. Sekali lagi, tepuk tangan di atas kepala. Jemaat saya katakan. Oh, menopang. Yes, Apabila ia jatuh, sebab Tuhan menopang. Haleluya, haleluya. tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlepas, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, Tak sampai terlepas, sebab Tuhan menopang tangannya. apabila ia jatuh, Apabila ia jatuh, tak sampai terlepas, sebab Tuhan menopang tangannya. oh haleluya, haleluya, haleluya. Dia Tuhan penolong hidup kita, Dia perisai dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. bahwa Tuhan juga, Bahwa Tuhan juga amin. gunung batuku. Bahwa Tuhan juga Haleluya. kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allah.
juga, kota bentengku. Allah Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia berlianku. Aku percaya akan Dia, selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang Perisai, tempat perlindungannya, tempat perlindungan, tempat perlindungannya, tempat perlindungan, tempat perlindungannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu boleh silakan duduk. Haleluya. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau perlindungan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tanduk keselamatan kami. Engkau perisai kehidupan kami Tuhan. Kami tak mau berjalan sendiri Tuhan. Bahwa Engkau tidak beserta dengan kami Tuhan. Kami tidak mau berjalan Tuhan. Karena kami ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami boleh merasakan perlindungan daripadamu Tuhan. Perisai dalam kehidupan kami. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
Kami perlu Engkau Tuhan, agar kami menjadi terang yang bersinar untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saat Engkau berjalan bersama dengan kami merasa tidak sendiri dalam perjuangan kehidupan ini. Biar firman-Mu akan menyertai kami. Setelah kami memuji dan menyembah-Mu, kami akan menikmati kebenaran firman Allah. Biar firman Tuhan memberi makan bagi jiwa dan roh kami, supaya tubuh kami ini kuat menghadapi perjalanan kehidupan ini. Tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Setiap cara iblis yang merampas benih firman Allah, kami tolak di dalam nama Yesus. Hanya hadirat Tuhan yang ada bersama dengan kami malam ini. Biar Tuhan yang semakin bertambah-tambah, hamba yang semakin berkurang-kurang. Dan kami semua yang hadir malam hari ini, tidak terkecuali, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan. Silakan kembali. Haleluya. Haleluya. Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita kembali berjumpa untuk memuji, menyembah Tuhan, terlebih kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara semua, kita buka Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pada pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Kalau ada jemaat yang berada di luar, boleh masuk ke dalam juga, masih ada kosong, kursi-kursi yang kosong. Supaya pintu gereja bisa ditutup. Supaya AC-nya bisa
Jangan orang kipas-kipas, AC-nya bisa maksimal. Injil Yohanes 4 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Yang sudah temukan bisa bilang amin. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri, saudara-saudaraku. Orang akan baca, yang kaum perempuan baca ayatnya yang ke-21 dari Injil Yohanes 4 ayat 22 dibaca kaum pria sampai ayatnya yang ke-24. Dalam nama Tuhan Yesus, 2, 3. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Saudara, perikop atau bagian yang kita bacakan tadi adalah merupakan bagian dari dialog Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Satu kali waktu Tuhan Yesus dalam perjalanannya singgah di sebuah sumur di kota Sikar, Samaria, sumur Yakub. Dan percakapan ini berawal dari kebutuhan jasmani tentang air. Bagaimana Tuhan meminta kepada perempuan itu, air, kalau boleh, berikan aku air. Tetapi perempuan itu berkata, bagaimana mungkin Tuhan, engkau orang Yahudi, aku orang Samaria. Karena orang Yahudi dan orang Samaria tidak pernah berbicara satu dengan yang lain. Orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria adalah merupakan warga negara kelas 2 dan kelas 3. Sekalipun mereka adalah sama-sama keturunan Israel, tetapi orang-orang Samaria mendefinisikan diri sebagai keturunan Yakub, tetapi telah bercampur dengan penyembah-penyembah yang lain. Mereka menyembah dewa-dewa, mereka menggabungkan ibadah kepada Allah yang sejati dengan sinkretisme kepada dewa-dewa lain. Sebab itu bagi orang Yahudi, orang Samaria itu, mereka bukan orang yang rohani. Mereka tidak tahu tentang penyembahan yang sejati. Tetapi Tuhan meminta air kepada perempuan ini. Ketika perempuan itu berkata, Tuhan engkau orang Samaria, orang Yahudi, aku orang Samaria. Tuhan berkata, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah yang berkata kepadamu, ya, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Pada ayatnya yang ke-10. Perempuan itu bilang lagi, Tuhan, engkau tidak punya timba. Pada waktu itu sumurnya sudah dalam. Karena di Palestina atau di Israel, air itu sebuah komoditas yang sangat penting. Dan orang memperebutkan air seperti emas. Sumur itu begitu dalam. Adakah engkau lebih besar dari Bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan telah minum sendiri dari dalamnya, dan ia serta anak-anaknya dan ternak. Tuhan, tidak mungkin sumur ini begitu dalam. Wanita ini, kalau Anda nanti akan membaca terus kisah ini, perempuan ini adalah seorang perempuan yang sebenarnya patut dikasihani. Karena kita berkata, dia berada pada situasi moral, dia berada pada situasi sosial yang sangat begitu hancur dan rusak. Perempuan ini punya 5 suami. Dan 5 suami itu adalah suaminya orang. Suami yang ke-6 juga bukan suaminya. Tuhan Yesus bilang, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
barang siapa minum air dari sumur ini, sekalipun dia minum banyak, pasti dia haus lagi. Saudara, kalau kita perhatikan dialog dan percakapan ini, Tuhan sebenarnya sedang membawa perempuan ini kepada pemahaman akan kebutuhannya. Yang perempuan ini pikirkan adalah kebutuhan secara jasmani. Bagaimana dia terpenuhi? Ya, ketika Tuhan Yesus bilang, barang siapa minum air ini akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Perempuan ini tertantang. Ya, pada ayat yang ke-15, coba tampilkan ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya mau bilang, kecenderungan perempuan ini adalah kecenderungan semua manusia. Semua kita, siapapun dia, selalu kecenderungan kita adalah pada hal kebutuhan secara jasmani. Kita ingin kebutuhan kita jasmani dipenuhi. Kita ingin makan minum kita dipenuhi. Kita ingin gaji kita tinggi. Ya. Hari-hari ini saya baca di media sosial, terjadi perdebatan soal gaji. Katanya gaji JIP itu begitu tinggi, saudara. Sekali masuk 8 juta. Lain bilang, oh tidak, gaji kami rendah. Tidak seperti itu. Tapi saya mau bilang kepada Anda semua bahwa ini adalah kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia adalah mau semua kebutuhannya secara jasmani tercukupi. Sandang, pangan, papan. Ya, ada kebutuhan-kebutuhan. Kalau dalam teori Abraham Maslow, dalam teori piramidanya, ada kebutuhan yang primer, ada kebutuhan yang sekunder. Maka saya mau bilang bahwa kecenderungan sosial manusia, tidak ada seorang pun dari kita yang tidak mau kebutuhan jasmani kita tidak terpenuhi. Saya mau tanya kepada saudara, yang paling penting, pakaian atau makanan? Ada yang bisa jawab? Makanan? Biar tidak pakai baju, yang penting makan? Atau pakaian? Ya, yang pasti orang harus berpakaian dulu baru makan. Tetapi ini hanya persoalan apa yang paling utama secara jasmani. Sama, perempuan ini menuntut supaya kebutuhannya secara jasmani itu terpenuhi. Tuhan, kalau aku punya air itu, aku tidak akan perlu datang lagi ke sini. Tiap hari aku minum frei. Dan saya mau bilang, kadang-kala kebutuhan jasmani yang sementara itu dikejar seakan-akan itu yang paling penting. Saat itu Tuhan membawa perempuan ini kepada aspek yang lebih mendalam. Tuhan tahu. Tuhan bukan tidak tahu kebutuhan kita secara jasmani. Saya percaya Tuhan tahu Anda butuh pekerjaan. Amin. Anda yang belum punya pekerjaan, Anda yang sudah bekerja, Tuhan tahu kapan-kapan Anda butuh kenaikan gaji, kenaikan grade gaji saudara. Tuhan tahu bisnis saudara. Tuhan tahu rumah tangga saudara. Tuhan tahu apa yang kita perlukan secara jasmani. Tetapi Tuhan mau ada sesuatu yang lebih penting yang kita harus pahami. Kalau kita lihat perempuan ini bilang, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi, dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air. Saudara, secara jasmani, kalau kita bicara tentang kehausan, tiap orang pasti bisa punya kehausan yang berbeda. Ya. Dan itu tidak akan pernah terpuaskan. Pada perempuan ini kalau Anda lihat, pada ayat yang berikutnya,
Tuhan Yesus membedah dia lebih dalam lagi. Untuk benar-benar, sebenarnya Tuhan ingin meyakinkan perempuan ini. Apa kebutuhan terdalam dia? Coba kita lihat pada ayatnya yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara perhatikan baik. Perempuan yang ingin kebutuhannya dipuaskan. Alkitab berkata, yang ke-6 pun belum suamimu. Anda bayangkan saudara, sudah 5 pria dia tidak puas. Orang yang mau memuaskan keinginan jasmaninya tidak akan puas sebanyak apapun. Haleluya. Saya percaya Anda bekerja bukan hanya sekedar ingin memuaskan keinginan Anda. Sebab kalau kita bekerja, kita mencari uang hanya untuk uang, Anda tidak akan pernah puas. Ada orang yang sudah punya uang, juga tidak puas dengan uang. Ada orang yang sudah punya kekuasaan, tidak puas dengan kekuasaan. Ada orang yang sudah punya istri juga bisa tidak puas. Tuhan mau perempuan ini terbuka. Apa sih yang paling penting dalam hidup? Sebab itu, ketika dia berkata, Tuhan, aku tidak punya suami. Tuhan langsung berbicara, membedah. Apa sebenarnya kebutuhan wanita ini sebenarnya? Benar, engkau tidak punya suami. Karena yang ada padamu ini bukanlah suami. Saudara-saudara, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Haleluya. Perempuan ini akhirnya mulai memahami hal secara rohani. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pencarian kehidupan ini, kalau ada orang yang telah memahami hal-hal rohani, seberapa banyak pun hal jasmani yang dialami dan nikmati, dia tidak akan pernah puas. Saudara-saudara, perempuan ini akhirnya memahami satu hal. Yang sedang berbicara, yang sedang membedah hatinya, sedang membedah pikirannya, membedah kehidupannya, bukan orang yang biasa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata kepuasan dalam kehidupan ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menyembah. Bagaimana cara kita beribadah. Itu menentukan. Anda lihat, saya secara cepat sebelum bawa pada tujuan daripada ayat 21-24. Saya ingin kita memahami konteks daripada kebutuhan secara jasmani manusia. Dan pada konteks kebutuhan kita masing-masing. Ternyata relasi itu penting. Hubungan itu penting sehingga kita memahami. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Perhatikan, saudara. Dari air, topiknya masuk kepada penyembahan. Karena memang kepuasan seseorang dalam hidup ini akan berkaitan bagaimana cara dia menyembah. Bagaimana perilaku dia menyembah. Bagaimana kehidupan dia menyembah. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tapi kamu katakan, bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudara perhatikan ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di gunung. Saudara, kenapa perempuan ini bisa ada pada situasi di mana keadaannya begitu dalam pemikiran sosial pada waktu juga begitu mengerikan. Karena dia hidup dengan banyak pria yang bukan suaminya.
Malah yang keenam juga mungkin dia ambil suami orang, kata Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Karena ini berakar dari penyembahan dia. Di Bukit Gerizim, saudara, sebenarnya orang Israel hanya punya satu tempat menyembah, yaitu di Yerusalem, yang mulanya mereka punya tabernakel Musa. Dan setelah Daud menjadi raja, anaknya Salomo membangun bait Allah. Karena Daud tidak diizinkan membangun bait Allah, maka Salomo membangun bait Allah sebagai sebuah kesatuan penyembahan. Ya saudara, setelah orang Israel mengalami damai sejahtera, maka Salomo membangun bait Allah yang begitu megah. Belum pernah ada bait Allah semegah itu pada zaman. Tetapi saat kerajaan jatuh kepada Rehabeam, maka Yerobeam memberontak. 10 suku memberontak terhadap keluarga Daud. Dan mereka membuat penyembahan sendiri di Samaria. Berjalan waktu 10 suku ini, saudara, dikalahkan oleh bangsa Asyur. Dibawa ke pembuangan. Setelah mereka di pembuangan, mereka berkenalan dengan banyak dewa-dewa Asyur. Waktu mereka pulang ke Yerusalem, mereka pulang ke Samaria, mereka turut membawa bentuk-bentuk penyembahan ini ke tempat. Sehingga ada sinkritisme penyembahan. Sebab itu bagi orang Yahudi, orang Samaria itu seorang paling berdosa. Mereka lebih berdosa daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena bentuk penyembahan yang distintif. Dan perempuan ini hidup dalam penyembahan yang demikian. Kenapa dia bisa berdosa tanpa sadar itu dosa? Karena ada bagian penyembahan yang tidak benar. Karena dia menyembah di atas Bukit Gerizim yang merupakan penyembahan yang tidak disuruh oleh Tuhan, tetapi berakar dari nenek moyang. Saudara, saya mau bilang, hati-hati dengan cara kita menyembah. Amin. Karena cara kita menyembah akan memperlihatkan bagaimana cara kehidupan kita. Cara kita menyembah, cara kita beribadah akan berpengaruh pada cara kita bersikap dalam hidup keseharian. Mari kita belajar secara cepat, Bapak Ibu. Kalau kita lihat permasalahan utama di ayat 21. Ketika perempuan ini berkata, nenek moyang kami menyembah di Bukit Gerizim. Tapi orang Yahudi bilang, Yerusalemlah tempat menyembah. Saudara, ada konflik tempat ibadah. Ya, orang Yahudi di Yerusalem, karena disitulah yang Tuhan perintahkan. Dan orang Samaria di Gunung Gerizim. Tetapi Anda lihat di sini. Ayat 21, kata Tuhan, percayalah kepada wahai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di gunung di Samaria, bukan juga di Yerusalem. Ya, jadi Tuhan tidak memilih di hadapan perempuan itu. Tuhan tidak memilih mana tempat menyembah paling benar. Tetapi Tuhan sedang mentransformasi. Tuhan sedang membuat perubahan paradigma tentang cara menyembah yang benar. Ya. Tuhan sedang berbicara tentang cara menyembah yang benar. Saudara, kalau kita lihat lebih dalam, dia katakan, percayalah kepadaku. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang otoritas yang ilahi. Bahwa saudara-saudara, penyembahan itu berkaitan dengan cara kita mempercayai sesuatu. Ada banyak orang mungkin beribadah, ada banyak orang mungkin KTP-nya Kristen, tapi cara dia percaya belum tentu benar. Saya tidak heran Bapak Ibu Saudara, ada orang bisa percaya menjadi Kristen, tetapi masih bisa kedukun. Ya, ada orang yang sudah jadi orang Kristen, tetapi belum tentu cara dia percaya adalah keyakinan yang benar-benar. Oh Tuhan, aku ini milikmu. Belum tentu. Ada banyak anak-anak Halmahera kalau pergi ke Jakarta, mereka pakai ikat pinggang merah, saudara, untuk melindungi mereka. Kenapa? Karena mereka menjadi Kristen. Tetapi cara mereka percaya belum tentu. Ya, Yesus sedang berbicara dengan otoritas yang ilahi. Saatnya akan tiba. Memang kalau kita berbicara tentang Injil Yohanes,
Injil Yohanes, saudara, dia menyorot tentang bagaimana Yesus sebagai Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, semua tema daripada Injil Yohanes berbicara tentang bagaimana era Yesus adalah era yang mesianik, tentang bagaimana dia akan mati bagi dosa manusia, tentang bagaimana dia akan bangkit, bagaimana Roh Kudus akan tercurah, menarik para penyembah-penyembah, orang-orang yang hidupnya rusak, orang-orang yang dulunya tidak pantas, orang-orang yang mungkin terancam oleh kematian, kengerian yang kekal, tetapi mereka dipulihkan, mereka diangkat kembali seperti perempuan ini. Perempuan ini orang yang berdosa kalau dalam kacamata sosial pada waktu itu. Ya, saudara, kalau kita lihat Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan ini, dia mau katakan bahwa beribadah itu bukan soal lokasi geografis. Ibadah itu bukan soal tempatnya di Gerizim, bukan tempatnya di Yerusalem, tetapi ibadah bukan cuma sentral geografis. Ada orang berkata, mereka nanti bisa beribadah kalau mereka pergi ke sana. Ya, kita hormati pandangan mereka. Kita bisa percaya bahwa Tuhan tidak terikat oleh lokasi. Amin. Dia Allah yang omnipresence. Dia Allah yang maha hadir. Nah, saudara, ibadah, kata Tuhan, penyembahan tidak lagi pada lokasi geografis, tetapi oleh relasi rohani dengan Allah. Sebuah paradigma baru tentang beribadah. Ibadah yang bukan hanya sekedar liturgis. Coba kita bandingkan sedikit, ada beberapa ayat, ada 2 ayat. Dalam Kisah Rasul 7, tolong tampilkan Kisah Rasul 7, ayat 48 sampai ayatnya ke-49. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, ayat 49. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Artinya apa? Kehadiran Tuhan melebihi sebuah lokasi geografis. Ya. Kehadiran Tuhan melebihi ruang dan waktu. Saudara, yang kedua 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu, 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu. Tuhan sedang membawa perempuan ini kepada sebuah pemahaman yang baru tentang cara beribadah, cara menyembah. Supaya dari cara menyembah yang benar akan memperbaharui kehidupan. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bayangkan, kalau ada orang menyembah apa yang tidak mereka kenal. Ya. Saya tadi pagi bicara kepada jemaat yang datang pagi. Ada banyak orang, saudara, beribadah, tapi tanpa ketaatan kepada ibadah itu. Ya. Di kalangan kita, saudara-saudara Kristen kadang-kadang, oh kalau tanggal 25, tanggal 1 Januari, itu menjadi sebuah momen di mana orang bisa mabuk-mabukan, orang bisa berpesta pora dengan hebat. Legalisasi pada saat hari raya, Bapak Ibu Saudara. Nah, baru-baru saat orang mengalami bencana, dikeluarkanlah edaran oleh beberapa gereja. Tidak boleh ada pesta pora saat menjelang tahun baru. Karena begitu banyak bencana. Saudara, apakah nanti ada bencana? Baru kita tahu bagaimana cara kita bersikap. Tentu tidak. Tentu tidak. Karena jangan sampai kita tidak tahu kita menyembah. Kita tidak kenal siapa yang kita sembah. Tuhan bilang, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Pengetahuan orang Samaria. Dalam bahasa Yunani dikata ok didate. Pengetahuan yang dangkal, tidak utuh. Memang orang Samaria
mereka berpegang kepada Pentatus. Karena mereka juga keturunan Yakub, keturunan Israel. Tetapi dangkal, mereka menyembah tanpa pengetahuan yang benar. Ini, saudara, penyembahan tanpa pengetahuan yang benar tentang apa yang disembah, itu adalah formalisasi agama. Sehingga tidak heran ada orang berkata, oh, Kristen KTP. Ada itu sebuah formalisasi agama. Dia beragama tanpa tahu apa yang dia sembah. Dan itu banyak juga terjadi. Saudara, kenapa ada banyak orang tidak bertumbuh dalam kekristenannya? Karena dia tidak mengenal apa yang dia sembah. Saudara, Tuhan bilang keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kenapa demikian? Karena sejarah penebusan, perjanjian Abraham dengan Allah, perjanjian Abraham dengan Daud, ini perjanjian mesianik bahwa Mesias, juru selamat dunia, akan datang dari bangsa Israel. Dan itu terjadi. Kita baru saja memperingati perayaan Natal. Kristen secara umum memperingati perayaan Natal tanggal 25. Kristen Ortodoks di Rusia, mereka memperingati Natal tanggal 7 Januari. Saya percaya bukan soal tanggalnya, tetapi soal bagaimana Yesus sendiri adalah pemenuhan atas keselamatan itu. Amin. Setiap orang yang percaya kepada namanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain oleh nama Yesus, nama di atas segala nama. Yohanes 4 ayat 12. Saudara-saudara, saya percaya bahwa ketika Yesus mentransparankan dirinya kepada perempuan ini, dia sedang membuka sebuah wawasan tentang cara beribadah yang baru. Satu, kita lihat ayat 23. Sekarang sudah tiba era baru penyembahan, dimulai dengan kehadiran Yesus. Ya, penyembah benar, penyembah yang sejati, penyembah yang tidak ritualistik, menyembah. Kata menyembah itu, saudara, ya, dalam bahasa Yunani kita kata proskuneo, ya, kata proskuneo artinya tunduk, bersujud, menyerahkan diri. Nah, banyak kali, saudara, banyak kali orang hanya memahami tentang penyembahan itu adalah saudara bersujud. Saya barusan mendengar sebuah pemaparan dari seorang hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa pujian penyembahan itu di gereja, musiknya harus baik, para singersnya harus baik, kita harus menyembah bersama. Jangan saat singers menyembah, Anda diam, jemaat diam. Tapi semuanya dalam sebuah nada, selaras, senada, seirama, harmonis. Apakah itu penyembahan? Saya mau bilang kepada saudara, itu bukan penyembahan. Haleluya. Mungkin saudara kaget. Yang kita lakukan dalam gereja, itu ekspresi penyembahan. Haleluya. Bilang ekspresi penyembahan. Dan saudara, ekspresi penyembahan kepada Tuhan harus dibuat sebaik mungkin memang. Musiknya harus diatur. Jadi kita beberapa waktu ini, kita melengkapi semua sarana musik di gereja kita. Hampir ratusan juta. Ke depan kita akan melatih para penyanyi. Saya bilang dalam pertemuan awal tahun, mari kita buat yang terbaik bagi Tuhan. Para penyanyi, song leader, singers, untuk ibadah raya umum yang kedua. Karena sebagian besar kita anak-anak muda. Mari kita bikin sebaik mungkin. Kalau perlu ada audisi, pilih orang-orang yang terbaik. Supaya ketika kita beribadah jam kedua atau ibadah raya umum kedua, kita bikin semi konser. Semua orang larut dalam penyembahan kepada Tuhan. Tetapi saya mau bilang, itu adalah ekspresi penyembahan. Di gereja itu ekspresi penyembahan. Tetapi penyembahan yang sejati itu menyerahkan diri. Saya itu ada kalimat dalam roh dan kebenaran. Penyembahan itu penyerahan diri kepada Yesus. Penyerahan diri kepada Sang Juru Selamat. Itu adalah penyembahan yang sejati. Penyembahan itu bukan emosi di gereja, bukan. Karena saudara-saudara, kalau kita hanya menjadi penyembah di gereja, itu hanya hari Minggu. Dan
Senin sampai Sabtu, kita tidak lagi menyembah. Itu banyak orang bilang, Pak Pendeta, siapa ada orang kalau di gereja kelihatan pemanis sekali. Tapi setelah di luar, saudara manis. Saudara, penyembahan sejati dipimpin, dihidupkan oleh roh dan firman Tuhan. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Semua penyembahan kita harus selaras dengan wahyu Allah. Saya percaya Kristus itulah kebenaran. Amin. Yohanes 4 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Anak-anak muda, saya percaya ketika engkau memahami Yesus adalah kebenaran, kau pasti akan menjaga hidupmu. Apa sebenarnya penyembahan itu? Apa arti kata menyerahkan diri sepenuhnya dalam tuntunan roh dan firman Allah? Sebab Bapa menghendaki. Kata setei itu kata mencari. Allah mencari, Bapa mencari penyembah yang demikian. Tuhan sedang ingin membangkitkan orang-orang yang bukan hanya formalisasi agama, bukan hanya ekspresi beribadah. Oke, ekspresi ibadah kita buat sebaik mungkin supaya orang tidak bosan. Apalagi kita anak-anak muda, kita ini sesuatu yang tidak monoton. Kita mau bikin musiknya sebaik mungkin. Kapan-kapan ada lampu-lampunya sebaik mungkin. Ya, tetapi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, penyembahan bukan itu. Penyembahan itu adalah hidup yang selaras dengan Allah. Penyembahan adalah pekerjaanmu yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Penyembahan adalah rumah tanggamu yang dibawa sesuai dengan kehendak Allah. Penyembahan adalah masa mudamu yang dibawa sesuai dengan kehendak Allah. Berapa hari ini saya bicara kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Jangan sampai Anda hebat pimpin pujian. Anda hebat main musik. Anda hebat melayani Tuhan di gereja. Tapi Anda sedang menyembunyikan dosa dalam hidupmu. Anda sedang kumpul kebo. Anda sedang bersinah. Anda sedang melakukan dosa. Tapi Anda tutupi dengan pelayanan. Jangan. Karena penyembahan yang sejati adalah hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Amin. Saat engkau bekerja, engkau tidak curi waktu. Engkau tidak curi waktu di perusahaan. Engkau bekerja dengan baik. Engkau ikut aturan-aturan perusahaan. Saya percaya engkau sedang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Saat engkau mungkin ingin dipaksa berbuat dosa. Saat engkau mungkin hampir jatuh. Tapi engkau bilang tidak. Aku anak Tuhan. Aku tidak mau berbuat dosa. Saya mau bilang kepada saudara, Anda sedang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembahan adalah selaras dengan kehendak Allah. Penyembahan bukan ekspresi penyembahan. Sekalipun kita harus mengekspresikan penyembahan kita. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan mau adalah penyembahan yang sejati. Di mana Anda, hidupmu selaras dengan kehendak Allah. Oh, kalau ada penyembah-penyembah demikian. Anda yang melayani di mimbar ini. Anda yang melayani sebagai penari rebana. Anda yang melayani sebagai tim multimedia. Kalau penyembahanmu adalah penyembahan yang sejati kepada Tuhan, saya percaya hidupmu akan berubah. Kita mungkin dulu orang-orang yang pernah jatuh dalam dosa. Kita mungkin orang yang pernah hancur seperti perempuan ini. Tapi saat dia jumpa dengan Tuhan, Tuhan meniat sampai kedalaman hatinya. Dia sembunyi siapa dia sebenarnya. Tapi Tuhan tahu siapa dia. Dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Alkitab berkata, melalui perempuan Samaria ini, dia menginjil, dia menyampaikan tentang Yesus. Satu kota bertobat. Haleluya. Saat orang menjadi penyembah yang sejati, akan ada banyak orang datang kepada Yesus. Amin. Tapi saat kita hanya mengekspresikan penyembahan kita di gereja, dan di luar pekerjaan, kita menjadi orang yang melawan firman Allah. Saudara, kita tidak bisa membawa orang kepada Kristus. Maka jadilah penyembah-penyembah sejati. Amin. Anak-anak sekolah Alkitab, jadilah penyembah sejati. Karyawan-karyawan di kantor, jadilah penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dengan Anda tidak melawan pimpinan,
Dengan Anda tidak mencuri barang perusahaan, Anda sedang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Orang lain melihat saudara, Anda lihat wanita ini ketika dia mengerti tentang penyembahan yang sejati, dia tinggalkan hidup masa lalunya. Dia dulu orang berdosa, dia ambil suami orang, tapi sekarang dia berani tampil di depan. Dia berani pergi ke desa, dia berani pergi ke kota. Dia katakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Haleluya. Alkitab berkata, seluruh kota bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang sejati. Anda bayangkan kalau tiap kita menjadi penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ibadah bukan segala formalitas. Kita akan rindu beribadah karena kita tahu ada firman yang menghidupkan roh kita. Ada firman yang akan meneguhkan kita. Anak-anak muda, jaga hidup. Jadilah penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Orang tua mungkin jauh. Saudara-saudara mungkin jauh. Tapi jangan pernah berbuat dosa di kos-kosan. Jadikanlah pekerjaanmu sebagai penyembahan kepada Tuhan. Amin. Yang sudah bersuami, yang sudah beristri, jadikanlah rumah tanggamu sebagai penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Karena Allah sedang mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Kau lebih tahu terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Sambil bangkit berdiri. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Haleluya. Yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Musik saja. Sahabat-sahabat muda, bolehkah angkat tanganmu sama Tuhan? Penyembahan yang sejati, penyembahan yang sesungguhnya adalah hidup yang selaras, adalah hidup yang seturut dengan kehendak firman Allah dan Roh Kudus. Saat engkau berperang dalam kehidupan ini dan engkau menjaga hidupmu sesuai dengan firman Allah, sekalipun berat rasanya, tapi engkau berdiri teguh sesuai dengan firman Allah, engkaulah penyembah sejati. Tuhan tahu, Tuhan melihat, Dia rindu dari anak-anak muda, keluarga muda akan bangkit penyembah-penyembah yang benar. Bukan hanya formalisasi ibadah, tapi sebagai kerinduan yang dalam. Ini aku Tuhan, orang yang telah diampuni dosaku, orang yang telah dibeban semua luka-luka masa laluku, orang yang diangkat Tuhan, orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Sekarang aku mau jadi penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Yesus Haleluya. Haleluya.
Biar kami terus jadi penyembah yang sejati, penyembah yang benar. Pendeta muda atur apa boleh maju ke depan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Ya Rabbi, Benar Tuhan, Engkau adalah penyembahan kami, penolong yang setia, penolong yang sejati. Terima kasih buat firman-Mu di malam hari ini. Kau ajarkan kami tentang penyembahan yang sejati. Adalah kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus terhubung dengan Engkau Bapa di surga. Kami bersyukur karena Engkau hebat luar biasa. Bapa terima kasih kalau malam hari ini kami bisa menikmati kebenaran firman Tuhan tentang penyembahan, tentang terhubung dengan Engkau Bapa di surga. Kadang-kadang kami lupa, kadang-kadang kami tinggalkan Engkau Tuhan. Tapi kami percaya di malam hari ini Kau terus pakai hamba-Mu, Pak Gembala, ajarkan bagaimana kami terus tunduk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau Engkau ajarkan kepada perempuan Samaria bagaimana dia berbalik dari pemahaman yang dia tidak pahami bagaimana cara menyembah Tuhan. Kadang-kadang kami puaskan diri kami dengan hal-hal yang tidak benar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau luar biasa bagi kami. Kau ajarkan terus bagi kami tentang penyembahan yang benar dalam roh dan kebenaran. Kami tunduk dalam kebenaran, kami tunduk dalam roh-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus Bapak Gembala, Bapak rohani kami. Kau urapi terus, Kau membukakan rahasia bagi kami, rahasia firman Tuhan. Rahasia firman Tuhan yang sudah lama mungkin kami tidak mengerti. Kau terus gali, urapi dalam nama Yesus. Sehingga rahasia itu dibukakan bagi kami semua. Bapak terima kasih buat anugerah yang hebat dan luar biasa dan cinta-Mu bagi kami. Sehingga kami dapat mengerti tentang apa yang kami perlukan hari ini.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memberikan persembahan. Saat ini setiap tangan kami memberikan apapun yang kami pegang dan kami berikan, biarlah menjadi penopang dalam pelayanan di tempat ini. Suci kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap memberikan persembahan petangan. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Lambaikan tangan buat memberkati Haleluya, puji Tuhan. Biar kita semua menjadi penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Tuhan juga berkati Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah suara Tuhan, isi hati Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan ya dengan kasih Kristus. Kita akan memberi dengan teratur di sebelah kiri saya dan yang terakhir di sebelah kanan. Dan untuk bagian balkon, tempat persembahannya sudah ada di balkon. Puji Tuhan, dalam persembahan ini ada persembahan pujian dari tim altar. Silakan tim altar. Dia sungguh baik, Dia sangat
baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you. He's so good to you. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Puji Tuhan, Tuhan berkati persembahan yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan berkati. Puji Tuhan, ada syukuran ulang tahun yang ke-46 tahun. Hari ini Ibu Lince Mamesa, keluarga Susu Mamesa. Puji Tuhan, selamat ulang tahun untuk Ibu Lince. Tuhan Yesus berkati. Nanti sebentar bisa maju ke depan, akan didoakan oleh gembala. Baik, puji Tuhan. Selanjutnya dengan kasih Kristus mengundang sekretaris jemaat Bapak Daniel Tenang, sarjana ekonomi, untuk menyapa jemaat yang baru pertama kali beribadah di malam ini. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seperti biasa mewakili Bapak Gembala, Ibu Gembala, Majelis Diaken, bahkan seluruh jemaat eklesia atau biasa disebut gereja umum, mau menyapa Bapak dan Ibu yang mungkin malam hari ini baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Jika tidak berkeberatan, diundang berdiri sejenak biar para hamba Tuhan Majelis Diaken bisa menyapa Bapak dan Ibu. Ada yang baru pertama kali beribadah dengan kami malam hari ini? Oh, haleluya, puji Tuhan. Dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah dengan jemaat
jemaat Eklesia, kami ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kami. Biar selama di tempat ini, mungkin karena pekerjaan, mari terus beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus jaga lindungi dalam pekerjaan di tempat ini, pulang ke keluarga masing-masing dalam keadaan selamat dan sentosa. Dan jika berada di tempat ini mungkin karena merangkak untuk mencari pekerjaan, percaya di Bapa yang terlalu baik untuk kita semua, menyediakan yang terbaik untuk setiap anak-anak. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan untuk pengumuman Bapak dan Ibu, untuk para pelayan Tuhan, kita ada pertemuan lagi di hari Selasa. Bukan pertemuan, ada syukuran tahun baru sekaligus dengan ibadah komsel. Jemaat Tuhan semua diundang di hari Selasa tanggal 20 jam 7 malam. Mari jika Bapak dan Ibu punya kesempatan, mari kita memuji menyembah Tuhan lagi di hari Selasa di tempat ini. Mungkin itu saja dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari Selasa adalah pertemuan Raya Komsel sekaligus syukuran tahun baru. Semuanya kita diundang, baik wadah sekolah minggu, pemuda remaja, pria, dan wanita semuanya hadir. Dan untuk konsumsi disediakan oleh semua komsel, masing-masing komsel nanti akan diatur oleh Ibu Gembala. Dan yang pimpin pujian adalah sekretaris jemaat yang melayani semuanya bapak-bapak. Ya, nanti saudara sekretaris jemaat pilih bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini, mereka bisa jadi singers. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati kita semua, mari kita bangkit berdiri. Yang berulang tahun boleh maju ke depan. Yang mengembalikan milik Tuhan juga Anda boleh maju ke depan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, gunakanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku,
dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti kehendakmu, bukan setia sampai akhir. Mari angkat tangan kananmu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kini aku percaya. Yes Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Bukan setia, bukan setia sampai akhir hidup. Beri tepuk tangan bagi Yesus, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, aminkan janji firman Tuhan. Pulanglah ke rumahmu, ke tempat tinggalmu, ke kos-kosan tempat engkau tinggal dan bekerja. Aminkan janji firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkatilah engkau di darat, di laut, dan di udara sekalipun, saudara-saudara. Berkatilah keluargamu, istri, anak-anakmu, suami dan anak-anak bagi engkau yang sudah menikah dan berkeluarga. Bagi engkau yang belum menikah dan masih sendiri hari ini, diberkatilah engkau dengan pria yang terbaik di masa depanmu. Berkatilah engkau dengan perempuan yang terbaik di masa depanmu. Berkatilah apapun yang kau kerjakan, usahakan dengan tanganmu. Ketika engkau sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, kau menaruhnya dalam hatimu, serta engkau melakukan dalam hidupmu hari lepas hari. Sebab itu sahabat-sahabat muda, perkatakan janji Tuhan dengan iman di setiap musim kehidupanmu, bahwasanya engkau akan semakin naik dan bukan turun. Engkau akan semakin sukses beruntung dan bukan gagal. Engkau akan menjadi kepala dan bukan hanya ekor. Ketika engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sebagaimana Tuhan telah mencintai saya dan saudara-saudara. Di atas kayu salib itu Tuhan Yesus rela mati. Tuhan Yesus rela jadi miskin. Tuhan Yesus rela kehilangan segala-galanya, agar engkau dan saya, saudara-saudara, dapat hidup kekal di dalam Dia, dapat memperoleh kekayaan kemurahan anugerah-Nya, dapat memperoleh segala-galanya di dalam Dia. Sebab itu sahabat-sahabatku, saudara-saudara, pulanglah, jalanlah sepanjang minggu ini dengan iman, pengharapan dan kasih. Di dalamnya ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan berkat-berkat Tuhan jasmani rohani dilipat gandakan bagimu, pribadi-pribadi yang begitu dicintai oleh Tuhan. Pulanglah para sahabat sekalian, bawa berkat Tuhan ini demi nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Mari ambil waktu 2 menit ini untuk kita satu dulu dengan Tuhan.